Haleluya. Shalom semuanya. Halo. Ya, mungkin nanti bisa di-mute. Ya, saya senang kembali bisa sharing. Nah, tentunya saudara, hari ini kita mau lanjutkan apa yang kita sudah bahas di waktu yang lalu. Tetapi kita kali ini akan praktek kira-kira setengah jam. Jadi saya mau mengundang semua saudara berpartisipasi, tapi bentuknya tentu saudara tidak bisa diskusi, tetapi saudara ikut aja, kami mendemonstrasikan nanti bagaimana kita mempraktekkan ibadah yang sejati. Ya. Nah, kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu, saudara, bahwa apa rencana Tuhan dalam pandemik COVID-19 ini. Ya, rencana Tuhan adalah Tuhan ingin menggoncang segala sesuatu yang dapat digoncangkan supaya tinggal tetap ya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, ayatnya bilang karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita beribadah kepada Dia ya dalam apa? Takut dan gentar ya dengan cara yang penuh hormat ya, sebab Allah adalah api yang menghanguskan. Jadi Tuhan sedang menghanguskan semua yang dapat dihanguskan, semua pola hidup yang ya hanya berdasarkan prinsip-prinsip manusia. Itulah apa saudaraku, jerami, rumput kering, dan kayu akan dibakar habis. Tapi kalau kita bangun hidup kita, pria-pria, atas dasar emas, perak, dan batu permata, kita tidak akan terhangus. Bahkan emas akan makin murni ketika kena api. Dan goncangan boleh datang, saudara. Tapi pria yang beribadah akan tetap tinggal selama-lamanya. Ya. Nah, karena itu saudara, kita mau lihat bagaimana kita mempraktekkan ibadah yang sejati. Ya. Nah, kita kembali saudaraku mau melihat secara singkat langsung PowerPoint nomor 4. Ya, kita sudah belajar di waktu yang lalu apa itu ibadah sejati, saudara. Nah, ini adalah bahasa lainnya adalah saudara mengerjakan keselamatan, ya. Atau bahasa lainnya adalah saudara praktek ibadah sejati. Nah, kita sering berpikir ibadah itu adalah saudara kalau kita datang seminggu sekali ya dalam pertemuan di gedung, oh itu saya lagi beribadah. Ya, itu bisa saja beribadah. Ya, tapi ibadah bukan sekedar seminggu sekali, saudara. Ya. Nah, ada yang berpikir ibadah itu kalau kita ikut ritual-ritual tertentu, wah, kita sedang beribadah. Ya, saudara, apa sebenarnya arti ibadah, saudara? Nah, ibadah itu adalah gaya hidup, saudara. Ibadah itu tiap hari. Gereja mula-mula melakukannya tiap hari, saudara. Ya. Bahkan 24 jam sehari mereka beribadah. Ya. Karena ibadah itu beda sekali dengan pengertian kita, saudara. Ya. Nah, mari kita lihat, kita ulangi lagi di sini. Roma 12 ayat 1 sampai ayat 8 ada 3 poin, saudara, tentang ibadah itu. Yang pertama, ibadah adalah mempersembahkan tubuh. Ya, kenapa tubuh, saudara? Nanti kita lihat lebih dalam lagi. Ya, sebab tubuh kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Ya, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan. Ya, Tuhan hadir di situ, saudara, di dalam tubuh kita itu. Makanya kita harus terus-menerus menyadari kehadirannya Tuhan. Ya, nah, apapun yang kita lakukan dengan tubuh kita harus kita lakukan di hadirat Tuhan. Ya, konsep ini namanya
coram Deo dalam bahasa Latin. Coram artinya di hadapan wajah. Deo artinya Allah. Jadi coram Deo artinya di hadapan wajah Allah. In front of his face. In front of the face of God. Itu artinya, saudara. Coram Deo. Ya. Jadi, saudara, kalau kita coram Deo, dahsyat sekali hidup kita, saudara. Ya. Kita selalu tinggal di hadirat Tuhan. Nah, itulah Roma 12 ayat 1 ya. Nah, Roma 12 ayat 2, kalau kita udah praktek ayat 1, maka ayat 2 baru bisa kita praktekkan. Problemnya, kita belum praktek ayat 1, kita langsung jump in praktek ayat 2. Gagal, saudara. Nah, ayat 2 adalah kelanjutan dari ayat 1. Nah, ayat 2 apa, saudara? Roh Kudus akan ambil alih, dia akan menolong kita supaya kita ya bisa melakukan pembaharuan akal budi. Ya. Nah, akal budi ini apa, saudara? Akal budi adalah bukan sekedar pikiran, tapi 3P. Kami sebutnya 3P. Pikiran, perasaan, dan perilaku. Ya. Itu semua ada di hati, saudara. Ya, ada di hati. Kalau dalam bahasa kerennya, saudara, bahasa psikologisnya, ya, yaitu pikiran bawah sadar kita, saudara. Pikiran bawah sadar kita, ya, itulah hati kita, saudara. Nah, hati kita mau ditransform, mau diubah oleh Roh Kudus, saudara. Itu harus terjadi tiap hari, tiap hari. Nah, problemnya orang Kristen nggak mempraktekkan ini, saudara. Makanya orang Kristen nggak banyak mengalami perubahan hidup. Nah, lalu yang ketiga, kita kembali lihat PowerPoint ini, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, kalau kita baca ayat 3 sampai ayat 8, jadi ibadah sejati itu tidak dilakukan sendirian, saudara. Karena kalau kita lihat ayat 3 sampai ayat 8, dia berbicara tentang tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus sedang berkumpul dengan berbagai karunia, di mana karunia-karunia itu dipergunakan untuk saling membangun dalam tubuh Kristus. Ya, jadi ini ibadah sejati. Makanya gereja mula-mula, saudara, tiap hari kumpul. Kenapa, saudara? Karena mereka mau saling membangun. Nah, bukan hanya seminggu sekali, bukan. Tapi tiap hari mereka kumpul. Nah, kita bisa terapkan ya dengan hafruta kita, saudara, tiap hari bisa. Bagaimana caranya? Ya pakai teknologi. Ya, telepon-teleponan, WA-an tiap hari. Nah, jadi saudara, ibadah sejati tidak terlalu bermakna kalau saudara praktek sendiri. Ya. Jadi tidak banyak kuasa yang kita alami, saudara. Jadi ibadah sejati ini mesti dipraktekkan minimal dengan kompak, saudara, atau dengan hafruta, saudara. Itu baru dahsyat. Baru kuasanya dahsyat sekali, saudara. Ya. Nah, jadi sekarang kita akan melihat praktikalnya gimana, saudara, mempraktekkan ibadah sejati. Nanti kita akan bahkan praktek ya, kira-kira setengah jam kita pakai waktu. Saya membawa tim di sini, tentu timnya saudara sebagian udah kenal, tentu ada Mardi, dia juga pria sejati di Abalov Industri, juga ada Pak Untung ya. Kenapa dua orang ini saya undang lagi? Karena mereka yang terus praktek, tiap hari mereka praktek. Nah, kita mau dengar kesaksian-kesaksian dari mereka tentang bagaimana pria-pria yang sudah mempraktekkan prinsip ini. Wow, hidupnya luar biasa berubah, saudara. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana kita mempraktekkan 3 poin ini, saudara. Nah, kita lihat dulu yang pertama, next, kita lihat kenapa kita harus mempersembahkan tubuh. Nah, kita akan baca ayat ini, 1 Korintus 6 ayat 15 dulu ya. Ayat 15 dulu. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah
anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Ya. Nah, kenapa kita mesti persembahkan tubuh, saudara? Sebab tubuh kita bagian dari tubuh Kristus. Bayangin, tubuh kita itu anggotanya Kristus. Saudara, ada yang matanya Kristus, tangannya Kristus, telinganya Kristus, hidungnya Kristus, ada yang kakinya Kristus. Ya, kita anggota Kristus. Wow, ini bukan perumpamaan, saudara. Ini metafora. Metafora mendekati aslinya, saudara. Ya, jadi ini bukan perumpamaan, bukan. Ya, ada orang pikir ya kayak orang Batak bilang, ya ecek-eceknya lah. Kita ini anggota tubuhnya Kristus, ecek-eceknya. Bukan ecek-ecek ini. Ya, saudara benar-benar secara rohani anggota tubuh Kristus. Karena gini saudara, ketika saudara disakiti, Kristus ikut merasakannya, saudara. Dia ikut merasakannya. Ya. Masih ingat saudara ketika Kristus memperkenalkan dirinya kepada Saulus? Waktu itu dia bilang begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya kan? Nah, Saulus bingung, kapan saya gebukin Kristus ini? Saya nggak kenal dia, kapan dia bilang saya menganiaya dia? Wow, Saulus baru ngerti, saudara. Ternyata kalau dia menganiaya orang Kristen, yang sakit tuh kepalanya. Oh, kalau begitu Kristus punya tubuh di bumi ini yang adalah bagian dari hidupnya. Nah, kalau kita pukul tubuhnya, berarti kita pukul Kristus. Kalau kita hina tubuhnya, kita hina Kristus. Jadi kalau kita bawa tubuh kita bercabul, saudara bawa tubuh saudara, tidur sama istri orang, saudara berarti mengajak Kristus berzina. Itu maksudnya, saudara. Kalau saudara nonton pornografi, ya tiap hari, nggak ada yang lihat saudara, berarti saudara ngajak Kristus nonton pornografi. Ya, berani banget kita ya. Terus pakai nama Yesus lagi. Ya Tuhan. Ya ampun. Ya habis. Nah, itu kan. Mulai ketawa. Ngerti yang saya maksud ya, saudara. Saudara, ada satu orang setelah dia ibadah sejati, dia bilang, Pak, saya lepas dari pornografi. Lepas. Sejak saya ibadah sejati sampai hari ini, saya nggak pernah terikat lagi dengan pornografi. Kenapa? Karena itu firman yang tadi itu. Ya, akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan, sekali-kali tidak. Wow. Saudara, kalau saudara ngerti ini, saudara takut akan Tuhan. Nggak sembarangan berani menyerahkan anggota tubuh saudara untuk dosa lagi. Ya. Next, kita baca ayat selanjutnya. Nah, kita kembali ke PowerPoint tadi, ayat 19. Bukan hanya tubuh kita ini anggota Kristus, tapi ayat 19 bilang apa? Coba kita lihat, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, saudara, yang kedua, tubuh kita bukan hanya anggota tubuh Kristus, tapi rumahnya, ya, Roh Kudus, bait Roh Kudus. Dan kamu udah dibeli dengan harga tunai. Berarti bukan milik kamu lagi. Makanya tiap hari mesti diserahkan kepada Tuhan sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Dia. Itulah ibadah yang sejati. Jadi ibadah sejati bukan sekedar nyanyi-nyanyi, bukan sekedar doa, bukan sekedar
kumpul, kebaktian, bukan saudara. Mempersembahkan tubuh, mengatakan Tuhan, tubuhku ini bukan milikku lagi, ini milikmu. Ini bukan rumahku, ini rumahnya Roh Kudus. Nah itu dia saudara. Nah, waktu kita menyerahkan saudara, apa yang terjadi saudara? Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus mulai saudaraku membenahi rumah kita. Jadi kalau ayat 1 saudara belum lakukan, belum serahkan kepada Tuhan, Roh Kudus itu ya pribadi yang sangat lembut saudara. Dia nggak mau maksa saudara. Kalau saudara nggak menyerahkan kepada dia, ya udah. Roh Kudus berduka cita saudara. Ya, dia memang ya saudara halus Roh Kudus itu. Kalau saudara nggak mau serahkan sama dia, ya udah Roh Kudus akhirnya diem aja. Nah, kalau dia diem saudara, kita nggak ngalamin pembaharuan sama sekali. Tapi kalau tiap pagi kita serahkan, Roh Kudus ambil alih, saudara. Nah, kita lihat di ayat selanjutnya, saudara. Ya, kita mau lihat di dalam Efesus 3, ayat 16 sampai 19. Ini ajarannya Paulus tentang bait Roh Kudus. Kita adalah bait Roh Kudus, saudara, atau tubuh Kristus. Nah, dia bilang gini, saudara, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Nah, Roh Kudus itu berdiam di dalam batin kita, saudara. Ya, batin itu apa? Manusia yang di dalam, yang nggak kelihatan. In the man, kalau bahasa Inggrisnya. Manusia yang di dalam. Nah, itulah tempat kediamannya Roh Kudus, saudara. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Nah ini sama ya, hati, batin, yaitu boleh diganti-ganti di dalam Alkitab. Ya itulah inner man kita, manusia yang di dalam, yang nggak kelihatan. Jadi itu apa aja saudara? Pikiran kita, hati nurani kita, ya. Kemudian apa saudara? Imajinasi kita, perasaan-perasaan kita, feeling kita, ya. Terus termasuk ya apa saudara tempat kita menyimpan saudaraku perilaku kita ya saudara, memori-memori bawah sadar kita. Nah itu semua manusia batinia kita ya. Nah Kristus itu mau diam di dalam manusia batin kita itu ya, sehingga kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Kalau dia udah diam di seluruh manusia batin saudara, maka saudara baru bisa berakar dan berdasar di dalam kasih. Kemudian, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Nah, inilah ibadah, nggak bisa sendirian. Barengan sama semua orang kudus, dapat memahami, nah ini dia, betapa lebarnya, dan panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Baru saudara kalau sendirian nggak bisa ini. Baru kalau sama-sama dengan segala orang kudus, saudara baru bisa mengalami kasih dalam segala dimensinya, saudara. Makanya ini nggak bisa terjadi sendirian. Harus bersama-sama di dalam tubuh Kristus. Ya. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Perhatikan saudara, ini penting. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, jadi inti ayat ini apa, saudara? Intinya gini, Roh Kudus sudah berdiam di dalam batin saudara, dalam hati saudara. Tapi Roh Kudus tidak mau jadi tamu. Ya, dia adalah tuan rumah karena dia penghuninya, saudara. Ya, dia tuan rumah. Maka kalau dia tuan rumah, Roh Kudus atau Yesus melalui Roh Kudus mau berdiam di dalam seluruh ruang-ruang kehidupan saudara, ya, sampai dia menguasai seluruh ruang-ruang kehidupan saudara.
ya, sehingga saudara mencapai yang namanya ya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Wow, ini target hidup kita, saudara, sebagai pria. Biarlah hidup kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, nggak ada lagi sisa ruang-ruang dalam hidup kita yang tidak dikuasai oleh Kristus. Karena Kristus adalah Raja. Kristus adalah Tuhan, penguasa tunggal hidup kita. Kita harus izinkan dia menguasai seluruh ruang hidup kita. Ya, dia harus menguasai pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita. Dia harus menguasai hati nurani kita, pikiran bawah sadar kita, dan semua yang ada di dalam inemen kita. Harus kita biarkan dia memenuhinya, saudara. Penuh sampai tidak ada lagi ruang kosong. Ya. Nah, kata dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah, itu seperti gini, saudara. Kalau saudara ambil satu ember, kalau saya isi ember itu dengan batu kali, ya tahu ya batu kali. Nah, penuh. Saya mau tanya, ember itu sudah penuh benar-benar? Belum. Karena masih ada rongga-rongga. Nah, saya isi pasir. Udah penuh? Masih belum, saudara. Masih ada rongga-rongga yang vakum. Tapi kalau saya isi air, sampai penuh. Ini ember dipenuhi dengan segala kepenuhan benda yang mengisi dia. Nah, demikianlah Allah tidak mau ada sisa ruang kosong dalam hidup saudara yang tidak dikuasai oleh dia. Nah, dia mau masuk tuh saudara ke dalam setiap ruangan hidup saudara. Nah, apakah saudara jadikan ini goal dalam hidup saudara? Atau masih ada ruangan yang saudara pengen kuasai? Nah, kalau saudara masih ada ruangan yang saudara kuasai, setan bisa berkuasa di situ, saudara. Setan bisa kerjain saudara karena ada ruang yang kosong. Nah, dengar saudara, kalau kita punya goal ini, saudara, Tuhan punya janji buat kita. Nah, kita kembali lihat satu bagian lagi. Ya, apa janji Tuhan? Ayat 20. Nah, ini ayat 20 suka disalah kutip, dikeluarkan dari konteksnya oleh orang-orang teologi kemakmuran, saudara. Yang suka kaya, sukses, pegang ayat ini. Ini ayat tidak boleh dicomot-comot, saudara. Ini ayat adalah janji untuk orang yang mau mencapai ayat 19. Yang mau mencapai kepenuhan Allah. Nah, kalau saudara mau mencapai kepenuhan Allah, ini janji Tuhan buat saudara. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Kalau saudara mau capai kepenuhan Allah, Tuhan lebih semangat dari saudara. Karena dia akan bekerja jauh lebih banyak daripada yang saudara doakan dan pikirkan. Bukan saudara lagi yang bekerja, Roh Kudus, karena seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Maka nanti saudara kaget, cepat banget ya saya pulih ya. Wow, saya nggak pernah mikir, wow, luar biasa. Tuhan udah ubah hidup saya, dahsyat. Saudara, ya, ini kerinduan Tuhan, supaya pria-pria mencapai kepenuhan Allah dalam hidupnya. Nah, jadi saudara, hari ini kita mau buat keputusan, Tuhan, aku tidak mau hanya membiarkan Engkau ada di dalam hatiku, tapi Engkau bukan tuan rumah. Engkau bukan raja, Engkau bukan penguasa tunggal, Engkau hanya tamu. Banyak orang, saudara, kayak cerita ini. Saudara masih ingat ada cerita? Ada satu anak muda, saudara, dia senang sekali. Ya,
Karena dia punya rumah barunya ada 10 kamar, saudara. 5 di atas, 5 di bawah. Nah, dia senang sekali. Karena, saudara, dia punya rumah baru, biasanya kan bikin pengucapan syukur, kan. Nah, dia undang Tuhan Yesus masuk ke rumahnya. Ya, dia nyanyi tuh, mari masuk. Wah. Masuk hatiku ya Yesus. Ya, maka Yesus masuk, saudara. Tuhan Yesus bilang, oh kamu undang aku? Ya Tuhan. Kenapa, kata Tuhan? Karena tanpa engkau, rumahku tidak lengkap. Oh, jadi Tuhan Yesus hanya ya pelengkap penderita. ya, ya sudah, Tuhan Yesus orangnya sopan, saudara. Dia bilang, "Xie-xie." Ya, dia bilang, "Muliate," saudara, terima kasih ya. Maka apa yang terjadi, saudara? Ya, dia bilang, "Tuhan, aku ada 10 kamar, Tuhan. Tuhan, aku akan berikan kepada kamu kamar di bawah ini." Ya, salah satu dari 10 kamar. Tuhan bilang, "Oke, thank you." Ya, Tuhan pun nginep di situ, saudara. Tiba-tiba malam hari ada yang ketok pintu, saudara. Ya, begitu dia buka, nggak taunya si Bolis. Ya, si Bolis langsung ya ganjel kakinya di pintu itu, dia bilang begini, "Rumah baru nih ye," katanya, saudara. Lalu, wow, si Bolis nggak main-main lagi, si Mang Iip ini, saudara, dia langsung dobrak dan dia masuk ke dalam, saudara, ya, dan dia mulai berantem sama anak muda ini, saudara. Dia pukul anak muda sampai babak belur. Kemudian anak muda ini teriak, "Yesus, tolong aku. Yesus, bukankah engkau penolong hidupku? Bukankah engkau juru selamat? Tolong aku, engkau juru selamatku." Ternyata, saudara, nggak ada suara. Ya kan, saudara? Wah, anak muda ini akhirnya berkelahi babak belur, bengkak-bengkak. Dia dorong iblis itu keluar, dia kunci pintunya, saudara. Saudara-saudara, dia lari ke kamarnya Yesus. Dia bilang, "Yesus, bukankah engkau penolongku? Bukankah engkau juru selamatku? Mengapa engkau tidak bela aku? Padahal aku sudah undang kau masuk ke dalam rumahku." Yesus bilang begini, "Ya, kamu anggap saya penolong sih ya, hanya juru selamat. Ya, masalahnya si iblis nggak masuk kamarku. Kamu hanya menyerahkan kamar satu ini kan? Ya, yang kujaga hanya kamar yang satu ini. Yang 9 kan masih kamu yang jaga. Ya, tanggung jawab kamu." Wah, anak muda ini, saudara, langsung bilang, "Oh, kalau gitu Tuhan Yesus hitung-hitungan." Oh, bukan hitung-hitungan, ini adil namanya. Oh gitu. Ya udah, kalau gitu Tuhan, ya kita bikin deal baru gimana? Gimana deal barunya? Ya udah, aku beri engkau 5 kamar. Ya, yang di bawah semua Tuhan Yesus, yang di atas saya. Ya, Tuhan Yesus bilang, "Muliate, xie-xie," ya. Terima kasih, saudara. Jangan lupa, saudara, iblis itu nggak pernah berhenti. Menjelang pagi dia ketok pintu lagi, saudara. Dia mulai gemeter, saudara. Dia bilang, "Aku udah serahkan 5 kamar. Kenapa iblis masih serang aku? Kenapa?" Wah, benar, saudara. Iblis dobrak pintu itu, saudaraku, masuk. Dia kasih sedikit angin aja, masuk iblis. Dan iblis tahu, saudaraku, kamar-kamar mana yang bukan milik Yesus. Maka dia pergi ke kamar-kamar yang lain, saudara. Wow, berantem lagi sama anak muda ini, saudara. Rebut-rebutan kamar. Akhirnya, anak muda ini lebih babak belur lagi. Dan terakhir, dia bilang begini, "Aduh, saya kapok. Saya ngerti Tuhan sekarang. Saya hanya serahkan ya 5 kamar kepada engkau. Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Mulai hari ini, Tuhan, aku tidak lagi serahkan 5. Semuanya, Tuhan. 10 kamar milikmu, Tuhan. Bukan hanya itu, Tuhan. WC-nya milikmu. Dapurnya milik engkau. Ya, gudangnya milik engkau.
halamannya, garasinya, termasuk mobil-mobilnya Tuhan. Bahkan ini sertifikat dan kuncinya milik-Mu Tuhan. Wow. Malam itu saudara, dia tidurnya di ruang tamu. Sekarang dia yang jadi tamu, Tuhan Yesus jadi tuan rumah. Saudara, menjelang pagi ada ketukan pintu lagi. Wah, dia tahu ini si Bolis datang lagi, si Mang Iip. Saudaraku, kemudian ketukan pintu itu dia udah tahu, dia gemeter sekali. Aduh, dia mau jawab ketukan pintu itu saudara, tapi dia ketakutan, dia nggak berani jawab. Ya, tiba-tiba si Bolis di luar udah ketuk, buka pintu, goblok, buka pintu, goblok kau, buka pintu. Saudara, tiba-tiba dia dengar suara dari belakang dia, saudara. Ada Tuhan Yesus. Tuhan bilang, tunggu, karena ini rumah-rumahku. Akulah yang menjawab ketukan pintu itu. Wow. Dia lihat Tuhan Yesus jalan menuju pintu, saudara. Dia ikut Tuhan Yesus di belakang. Dia bilang, aku mau lihat muka si Bolis waktu dia ketemu Tuhan. Terus Tuhan buka pintunya lebar-lebar, bilang, mau cari siapa kamu? Begitu si Bolis lihat Tuhan Yesus, saudara. Sorry, dia bilang ya, salah alamat katanya. Nah, saudara-saudara, demikianlah hidup kita, saudara. Berapa persen engkau sudah serahkan hidupmu kepada Tuhan? Masih adakah ruang-ruang dalam hidupmu yang kau belum serahkan? Masih ada, saudara? Ya. Apakah engkau sudah serahkan 8 kamar? Justru yang 2 kamar itu jadi tempat iblis bekerja. Ya. Saudara udah serahin berapa kamar? Ya, saudara serahin 90 kamar, 90%, yang 10% itu iblis kerja. Serahkan 100% atau enggak usah sama sekali, saudara. Yesus bukan hanya penolong juru selamat. Yesus harus jadi Tuhan, penguasa tunggal dalam hidup kita. Nah, itu maksudnya ayat ini, saudara. Ya. Mari kita tur sejenak, saudara. Ruang-ruang mana dalam hidup kita yang kita belum serahkan? Ya. Kalau saudara lihat gambar di dalam berikut ini, saudara. Nah, apakah Tuhan Yesus hanya tinggal di ruang tamu? Saudara, Tuhan Yesus seringkali hanya diberi ruang tamu. Wow, padahal ini rumahnya dia loh, saudara. Ya, dia mau masuk kemana? Dia mau masuk di ruang keluargamu, saudara. Karena ruang keluarga bicara tentang ruang apa, saudara? Ruang hubungan. Hubungan suami istri, ngobrol-ngobrol di ruang tamu, ruang keluarga. Hubungan antara orang tua dengan anak. Seringkali di ruangan ini kosong, saudara. Ketika kita masuk ke sana, sepi. Nggak ada suami istri ngobrol-ngobrol. Nggak ada. Orang tua anak nggak ada ngobrol-ngobrol. Kalaupun ngobrol, setan lu. Ya kan? Yang satu bilang, hantu lu. Terus mereka marahin anaknya, saudara. Ya, kamu kucing kamu. Coba bayangin, setan kawin sama hantu, lahir kucing. Nggak ada hubungan, saudara. Maukah saudara izinkan Yesus masuk ke ruang hubunganmu, saudara? Supaya keluargamu dipulihkan. Saudara bilang, masa? Ya, dia janji, saudara. Kalau saudara mau izinkan ini, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang saudara doakan dan pikirkan. Wow, kalau saudara serahkan ruangan itu. Dia mau masuk lebih dalam lagi ke dapur dan ke ruang makan kita, saudara. Ini bicara tentang ruang ruang nafsu kita, appetite room. Ya, apa sih yang saudara paling rindukan dalam hidup ini? Makanan apa yang saudara makan terus? Ya, ini ruang apa? Ruang nafsu lah kira-kira gitu ya, ruang keinginan. Tuhan seringkali lihat di ruang itu, saudara. Yang kita inginkan hal-hal yang duniawi, saudara.
Yang kita inginkan adalah, saudara, materi-materi. Pengen kaya, pengen sukses, pengen jadi orang hebat. Saudara, waktu Tuhan masuk ke ruangan itu, dia mau jungkir balikkan kita punya menu. Dia bilang gini, ada padaku makanan yang kamu tidak kenal. Buang makanan yang ini nih, makanan beracun, buang. Kamu harus makan makanan aku. Makanannya Tuhan Yesus apa? Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku adalah misi, jiwa-jiwa. Apakah saudara rindu menangkan jiwa-jiwa? Apakah saudara rindu memenangkan pria-pria lain yang berantakan hidupnya? Atau enggak? Atau saudara ikut pria sejati, supaya saya sukses, Pak Edi, supaya saya pulih. Itu motif yang salah, saudara. Nah, Tuhan mau masuk lebih dalam lagi, saudara. Dia mau masuk ke WC kita. Seringkali waktu dia masuk, saudara, mengejutkan. WC kita kotor sekali. Bau, karena nggak disiram, nggak dicuci. WC bicara tentang hati nurani kita. Banyak pria, saudaraku, hati nuraninya kotor sekali. Karena dia nggak pernah terbuka, membiarkan terang masuk, menyucikan dia. Dia nggak pernah ngaku dosa. Karena dia nggak punya kelompok hafruta di mana dia bisa ngaku dosa. Saudara, kalau hati nurani kita kotor, kita nggak bakal berubah-berubah. Kita akan jadi pria yang licik, yang tidak berubah-berubah hidupnya, saudara. Biarkan Yesus masuk ke ruangan itu. Dia mau masuk ruangan yang paling dalam. Yang paling dalam, saudara. Yang biasanya saudara tidak mau orang lain masuk ke sana. Ruang tidur, saudara. Ruang tidur itu apa? Tempat tidur saudara. Alkitab bilang janganlah seseorang mencemarkan tempat tidur. Nah, itu istilah berzina di hati maksudnya, saudara. Jangan pernah saudara berzina. Berzina itu mulainya dari hati, saudara. Nggak ada orang berzina, saudara, langsung lihat perempuan, jatuh cinta langsung. Langsung ajak dia tidur. Emang kambing, saudara. Enggak. Orang berzina itu dari mana, saudara? Dari hati dulu. Saudara lihat istri orang, wow, rumput tetangga lebih hijau. Kan? Nah, mulai deh saudara bayangin perempuan itu. Kok dia cantik kali lah dia. Alamak, bila ku bandingkan sama istriku dia, wah, BMW tahun 2020. Istri saya, bemo. Ada yang mulai lihat istrinya bemo, saudara. Bertobatlah, saudara. Ada lagi yang lihat istrinya, Tuhan, kenapa sih pinggang dia? Dulu waktu kutuai dia 48, sekarang dia 84, Tuhan. Pas dia lihat sebelahnya, kutilang, men. Kutilang itu apa? Kurus tinggi langsing. Persis kayak tokoh drakor, drama Korea. Nah, itu dia bayang-bayangin, saudara. Nah, mulai dari situ perselingkuhan itu, saudara. Mulai dari situ. Kalau saudara nggak buang di hati, saudara izinkan Roh Kudus membersihkan perzinahan di hati itu. Saudara satu hari kelak pasti akan berzina. Walaupun saudara nggak lakukan, di hadapan Tuhan kita sudah berzina. Oke? Nah, saudara, berikutnya yang Tuhan mau masuk, perpustakaan saudara. Kayak belakang saya ini, saudara. Waktu Tuhan masuk, dia lihat, buku-bukunya, filsafat dunia semua yang diisi di kepalanya. Banyak pria, saudara, yang dia isi filsafat-filsafat dunia. Teori-teori isme dunia ini. Komunisme, ateisme, saudara, humanisme, itu yang dia renungin terus, saudara. Prinsip-prinsip dunia ini, saudara. Tuhan bilang, ganti itu semua, ganti dengan firman Tuhan.
Apakah firman saudara taruh di pikiran saudara? Terus Tuhan lihat, banyak poster-poster. Nah, ini imajinasi kita, saudara. Pas dia lihat poster kita, aduh kita malu sekali, saudara. Kenapa, saudara? Ya, karena poster itu isinya apa, saudara? Wow, gambar-gambar perempuan miskin. Tahu perempuan miskin? Ya, saking miskinnya nggak ada bajunya. Ya, saudara liatin terus melotot aja. Ya. Saudara, Tuhan bilang, robek. Ya, gambar itu, ganti. Ya, gambar aku, kata Tuhan. Mestinya yang kita renungkan, firman Tuhan siang dan malam. Itu yang kita imajinasikan, saudara. Firman, imajinasikan Kristus. Ya, kekasih kita, saudara. Kita tergila-gila sama dia. Gambar Kristus itu. Kita ingin seperti Kristus, saudara. Ya, mestinya itu. Makanya izinkan dia masuk ke ruang pikiran kita dan imajinasi kita. Terus apa lagi, yang terakhir. Ini yang, kita nggak suka masuk ke situ, saudara. Karena ruang ini, saudara, ya, ruang ini kotor, gelap, berdebu, bau. Ya, ini adalah tempat penyimpanan barang-barang rongsokan dari masa lalu, saudara. Saudara, inilah gudang kita. Inilah pikiran bawah sadar kita, saudara. Pikiran bawah sadar kita berisi banyak luka-luka masa lalu yang belum sembuh, saudara. Banyak sekali, saudaraku, ya, pikiran-pikiran yang salah, yang berdosa, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang jahat, ya, pikiran-pikiran yang mematikan, saudara, bukan yang menghasilkan kehidupan. Kita simpen itu, saudara. Trauma-trauma masa lalu, kita simpen itu, saudara. Saudara, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, dia mau masuk ke ruangan itu, saudara. Nah, ruangan ini nggak enak kalau dibongkar. Banyak pria tidak mau, saudara. Makanya dia nggak berubah, walaupun ikut camp. Ikut camp keren. Yang dia pelajari cuma 1, 2, 3, yes, 1, 2, 3, yes. Ya, pulang ke rumah 3 bulan, balik lagi dia, saudara. Istrinya nyanyi lagi. Engkau masih seperti yang dulu. Nah, itu dia, saudara. Kenapa? Karena dia nggak praktek ibadah sejati. Ya, saudara, karena itu hari ini, saudara, kita mau tiap hari beribadah sejati. Nah, gimana caranya, saudara? Ya itu, kita praktek sejam aja sehari. Ya, kami sebutnya ibadah pagi. Terserah, mau jam 5 sampai jam 6, jam 6 sampai jam 7. Saudara janjian sama kompakmu atau frutamu, janjian. Lakukan ini. Nah, gimana caranya? Nanti kami tunjukin kali ini, saudara. Nah, kesempatan ini, saya mau kasih kesempatan buat Pak Untung, ya. Jadi TP3 Jatim ini sudah praktek ibadah sejati tiap pagi, saudara. Keren banget, tiap pagi. Nah, saya mau Pak Untung, kalau udah hadir, silakan Pak Untung bisa menyampaikan berkat-berkat apa yang pria-pria ini terima setelah mereka praktek ibadah sejati ini, ya. Silakan Pak Untung. Ya, baik Kak Edi, terima kasih. Shalom teman-teman semua, pria-prianya lah yang luar biasa. Puji Tuhan ya, jadi setelah saya di masa pandemi ini mengikuti pengajaran dari Kak Edi ini ya, jadi kita nggak ada camp, nggak ada ini, pergerakan saya juga sebagai TP3 ini terus ngapain ini, saya harus lakukan apa, dan gitu. Tapi saya mau Edi untuk masuk di doa senternya kelompoknya Pak Madi di Upper Love Industry, dan saya melihat
ID untuk masuk di doa centernya kelompoknya Pak Madi di Abba Love Industry. Dan saya melihat orang kok bisa dilawat Tuhan. Saya maunya awalnya cuma lihat-lihat aja ya. Ternyata begitu saya mengikuti, saudara-saudara, saya mengalami Kristus secara pribadi ya. Dan waktu saya praktekkan terus, saya mengalami secara pribadi, saya mengalami. Dari situlah saya tergerak ya, saudara, untuk saya mulai mengajak teman-teman TP3 yang ada di Jawa Timur awalnya untuk mulai praktekkan ibadah sejati yang sebelumnya saya sudah equipping ke mereka. Jadi saya melihat kayak dilakukan ini, saya ikutin aja, saya ikuti dari YouTube-nya ya, saya pelajari, saya buat materi, saya bagikan ke teman-teman. Awalnya masih yang sekitar dekat saya ya, belum pakai online. Tapi puji Tuhan setelah saya mengikuti doa itu setiap pagi tentang konsep gereja mula-mula yang bertekun terus ya, mereka beribadah praktek setiap hari, saudara-saudara, untuk connect dengan kepala, koram dio, masuk dalam hadirat Tuhan, saudara, terus juga terhubung dengan saling sesama tubuh, dan rupanya ketika praktekkan ini ya, ini sudah berjalan masuk tema ketiga, minggu ketiga, jadi kita sudah berjalan 3 mingguan. Saudara, luar biasa yang terjadi, selain saya secara pribadi mengalami, bagaimana ketika kami praktekkan bertekun dalam berdoa sepakat, saya buat grup namanya Koram Dio, saudara. Jadi ini sampai menjadi gaya hidup. Kami mau terus berlatih, dan ketika mereka mulai terus join dan mereka ini ya ada satu banyak sekali ya kesaksian yang tadi pagi juga selalu ada kesaksian-kesaksian. Di antaranya gini. Jadi waktu mereka dalam hadirat Tuhan, kami menyerahkan semua untuk diperintahkan connect dengan kepala ya dalam hadirat Tuhan, saudara-saudara, menyerahkan semuanya supaya Roh Kudus untuk mengambil alih. Dan ketika Roh Kudus mengambil alih, saudara, luar biasa, saudara. Mereka mengalami pembaruan, mereka digerakkan untuk mengaku dosa, saudara. Ya, yang selama ini tertutup mungkin ya, mereka sudah ikut camp rata-rata, tapi nggak sembuh-sembuh. Katakan dia sudah ngaku dosa, tapi nggak sembuh, saudara. Kenapa, saudara ya? Nah, ini rupanya begini kuncinya, ada penyerahan di dalam alam bawah sadarnya untuk Roh Kudus betul-betul mengambil alih untuk itu tadi, diingatkan ya. Terus dengan kuasa doa sepakat ini ya, mereka ada yang dilawat Tuhan, dan banyak mereka di antaranya yang nggak untuk mengaku terbuka ini, sehingga hafruta itu jalan. Karena waktu mereka mau mengaku hal yang dosanya pria, yang dalam tanda kutip kebanyakan adalah stronghold, saudara, ikatan-ikatan kebiasaan buruk, mereka selama ini nggak ada apalagi dengan adanya pandemi ini, mereka akhirnya kami buka ruang untuk mengaku dosa setelah doa ya. Jadi mereka mulai hafrutanya jalan justruan ya, dengan adanya doa latihan ibadah sejati ini setiap pagi ya. Bahkan mereka ada yang tadi pagi saksi bahwa bertahun-tahun dia bilang sudah enggak tahu bisa enggak dihitung ikut camp itu, sampai enggak bisa dihitung ya, enggak setahun 2 tahun, belasan tahun, tapi dia tetap jatuh bangun dalam dosa ya. Dia seorang pernah juga sampai masuk penjara karena narkoba, dan puji Tuhan setelah dia ada Koram Dio ini, dia merasakan bagaimana hidup di dalam tubuh Kristus ya. Jadi ibadah sejati ini kita mulai punya gaya hidup tubuh Kristus, yang dimana Kristus sebagai kepala, kita sebagai tubuhnya, kita juga terhubung dengan sesama anggota untuk mengalami kepenuhan Allah dan mengizinkan Roh Kudus masuk ke seluruh ruangan-ruangan yang disampaikan kayak di malam ini. Tanpa dia sadari, dia mengalami kasih karunia dan keinginan dia untuk pakai narkoba, dosa dalam percabulan, perzinahan, dan sebagainya, saudara, dia bisa lepas, saudara, tanpa dia sadari. Nah, dia mulai memahami bagaimana luar biasanya ketika pria di dalam tubuh bersama-sama terhubung sesama anggota tubuh dan connect dengan kepala. Dia bilang, kalau nggak setiap hari seperti ini, ya, saya nggak mungkin. Dan intinya dia merasa bahwa inilah solusi bagi dia. Dia bersyukur, termasuk dia juga cerita bahwa kesaksian ya, dia saksi sudah 6 bulan dia impotens. Tanpa dia sadari, 6 hari setelah dia Koram Dio, ya, saudara, tiba-tiba setiap pagi dia katakan 6 bulan ini saya pakai Viagra. Kalau nggak pakai Viagra mau hubungan nggak bisa bangun, saudara ya. Tapi dia saksi 6 hari setelah ikut Koram Dio, ya, itu si unyilnya bisa bangun setiap pagi katanya.
luar bangkit biasa. dari Kepriaannya kematian. boleh. Ya, betul Kak Edi. Jadi ada yang juga sakit disembuhkan ya. Kakak saya tadi pagi juga kesaksian bagaimana dia sedang dalam tekanan pekerjaannya, saudara-saudara. Dia begitu terpuruk karena pandemi ini, saudara. Ya, jadi sampai untuk modal dia habis, saudara. Dia hanya punya aset. Puji Tuhan, dia setelah utama. Dia untuk bangun pagi jam 5 itu perjuangan, karena dia seringkali keluar kota, dia pulang dari rumah kadang jam 12, jam 1. Waduh, itu berat buat dia. Dia tadi sampai kesaksian dia nangis, tapi dia mau tetap berlatih. Karena latihan badannya terbatas, tapi ibadah berguna dalam segala, karena mengandung janji. Dia lakukan itu, dia mau mengalami transformasi, ya. Dan ternyata apa yang dia tidak doakan, dia tidak pernah pikirkan, saudara-saudara, ya, karena sepertinya jalan sudah buntu, modal habis, ya, dia punya utang sekian banyak, ya saudara. Ini kakak saya sendiri, puji Tuhan, dia tadi cerita orang dibantu, dia sudah kena masalah urusan dengan kepolisian, ya dia juga macam-macam masalahnya. Waduh, saya lihat kasihan sekali, ya, dia bersaksi sampai dia nangis, dia bilang luar biasa, ya, lewat ibadah sejati ini betul-betul terjadi transformasi. Dia serahkan semuanya kepada kepala, dan kepala berekspresi. Tuhan kirim orang-orang untuk menolong dia. Dia dipinjami orang, dikasih modal tanpa bunga, dan yang luar biasa, aset yang selama ini dia mau untuk jual supaya dia bisa sedikit lega, dia punya modal lagi. Tadi pagi jam 10 deal. Luar biasa. Jadi dari seluruh area kehidupan, ketika pria-pria praktekkan ibadah sejati dengan bertekun setiap hari, saya paksakan, ya, karena pria memang harus dipaksa supaya terbiasa dan menjadi bisa. Itu kalau enggak, itu perjuangan bangun pagi kalau enggak terbiasa. Jadi masih banyak, dan kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami supaya ditambahkan, dan betul setiap hari ditambahkan pria-pria untuk join, dan mereka mulai ketika awalnya berat tadi teman siang. Jadi saya setelah doa itu banyak telepon masuk, dia cerita dia ngalami begini begitu. Waduh, saya bersyukur sekali, terima kasih Kak Edi sudah diarahkan, dibimbing untuk kami boleh praktek, dan saya merasakan ada satu kegerakan roh yang menyala yang luar biasa, ya. Pria-pria dilawat oleh Roh Kudus setiap pagi, mengalami Kristus, mereka mengalami kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan, mereka mengalami kasih yang memulihkan, bahkan mereka mengalami kuasa, ya, yang membuat mereka terlepas, terikat apapun, saudara, bahkan yang sakit disembuhkan. Ya, kemarin ada istri teman kita yang dia 13 tahun, pasangan ini berjuang untuk punya anak, saudara. Setelah dia istrinya punya hamil, melahirkan, 7 jam setelah dilahirkan, anaknya mati, istrinya infeksi paru-paru, saudara. Wow. Dan dia harus masuk ICU. Teman kita ini salah satu tim pemain musik ketika camp di Surabaya, ya. Dia bilang, Pak, saya punya dana cuma 6 juta. Itu untuk sehari aja enggak cukup. Padahal itu harus masuk ICU. Dan ketika kita di dalam Koram Dio pagi itu kita buka kotak doa, ya, sekarang kita buka kotak doa, kita doakan dan kita broadcast ke teman-teman. Saudara, minggu kemarin kita terus berdoa sepakat sudah boleh pulang dari ICU, meskipun anaknya mati, ya. Dan yang luar biasa juga, saudara, tagihan dari rumah sakit itu 222 juta. Dia punya uang cuma 6 juta. Tapi ketika kita berdoa sepakat, Roh Kudus gerakkan pria-pria yang ada dalam Hadirat di grup itu, dan tercukupkan, saudara. Luar biasa. Jadi kita tidak pernah kumpulkan dana, ketika kita share yang mau donasi, wah, masuk terus. Dan dia bisa pulang, cukupkan, istrinya boleh sembuh, sakit disembuhkan, ada yang kena COVID, ada yang kena kanker, saudara-saudara. Wah, luar biasa. Ya, saya melihat bagaimana ini kalau terus dikerjakan, ini menjadi satu kegerakan seperti jemaat mula-mula, ya, yang melakukan banyak tanda-tanda ajaib, mujizat, saudara-saudara, terobosan, yang mereka juga mulai tergerak untuk berbagi, peduli dengan satu yang lainnya. Ya, luar biasa. Itu saya kira Kak Edi yang bisa saya bagikan, bagaimana kita terus semangat untuk praktek ibadah sejati ini, dan ini salah satu terobosan Kak Edi untuk kami pria-pria, bukan hanya camp, karena selama ini kita camp, kenapa kok nggak mereka
jatuh bangun, ya tingkat ini karena salah satunya kita nggak berlatih ibadah dan berjumpa Tuhan setiap hari secara untuk praktek ibadah sejati ini ya. Itu Kak Edi, terima kasih dari saya. Wow, thank you Pak Untung. Ya, terus praktek ya, semangat. Siap Pak. Nah, sekarang saya mau kasih kesempatan Pak Mardi untuk sharing dulu, kemudian pimpin kita setengah jam. Kita akan praktek, saudara. Jadi saya serahkan kepada Pak Mardi langsung setelah kesaksian kita praktek ya, setengah jam Pak. Ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Edi, terima kasih Bapak-Bapak Saudara sekalian. 1, 2, 3. Yes. Pria sejati. Yes, yes, yes. Wah, luar biasa. Semangat sekali boleh ada bersama-sama dengan Bapak-Bapak dan pria-pria sejati yang luar biasa malam hari ini. Saya mau ceritakan apa yang kita alami, yang mungkin juga periode lalu sudah cerita. Saya mau menyambungkan bagaimana ternyata memang ibadah sejati ini menjadi begitu luar biasa, menjadi powerful, menjadi satu movement, kegerakan di mana-mana. Jadi bukan cuma di tempat saya doanya, memang berawal di tempat saya berdoa, tetapi sekarang ada di mana-mana. Baik di Perth, di LA, bahkan di banyak negara-negara Brazil dan yang lain-lainnya, di seluruh Indonesia juga sudah mulai banyak teman-teman kita yang di Kalimantan juga sudah mulai mempraktekkan, dan bagaimana juga setiap tempat yang kita buka center doa ini, pusat doa ini, jadi kita benar-benar melakukan bukan sekedar doa, tetapi ibadah sejati. Jadi ibadah sejati ini menjadi powerful karena memang kita mempraktekkan Roma 12 ayat 1-8 seperti yang tadi Pak Edi sudah sharekan dan bagikan, di mana kata kuncinya ada di ayat 1 ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, mempersembahkan seluruh ruang hidup kita kepada Kristus. Ya, ketika tubuh Kristus terkonek dengan Kristus, tubuh Kristus terkonek dengan Kristus, maka selebihnya kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kita. Ya, saya confirm sekali. Jadi itulah yang terjadi ketika kita mempersembahkan ruang hidup kita, keluarga kita. Jadi saya melihat ketika ruang keluarga saya persembahkan. Saya ketika dalam doa, saya confess. Saya ucapkan dengan mulut bahwa Tuhan, Engkau berkuasa atas hubunganku dengan keluargaku. Dan benar sekali, ketika itu terjadi, saya konflik dengan istri, tetapi Roh Kudus yang mengingatkan saya untuk kali ini saya sabar. Kali ini saya berdoa dan saya bilang, Tuhan, Engkau jamah istri saya. Tuhan lembutkan dan Roh Kudus ingatkan istri saya. Puji Tuhan, istri saya bisa disadarkan dan kita bisa rekonsiliasi dengan cara yang tidak biasa. Jadi ajaib sekali. Setelah itu kita bisa muridin anak-anak saya yang 8 tahun, 12 tahun, dan 15 tahun. Kali ini kita muridkan mereka untuk terima keselamatan. Kita pastikan mereka terima keselamatan. Kita ajarin mereka kembali. Dan kita pastikan juga mereka bukan cuma itu. Kita satu persatu, saya yang membaptis anak saya sendiri. Anak saya satu persatu, saya juga yang doain bersama istri. Dan dia penuh Roh Kudus. Dan mereka semua juga boleh mengalami bagaimana semakin peka akan suara Roh Kudus. Semakin intim dengan Tuhan. Bahkan ketika kita nyembah doa bareng dan nyanyi, dia sendiri bisa dapat penglihatan yang tidak pernah sebelumnya. Dia bisa menangis, dia bisa dijamah Tuhan, dan hidupnya diubahkan begitu luar biasanya. Jadi saya melihat Tuhan hadir di dalam rumah tangga, Tuhan hadir di keluarga. Makan tadi siang juga sebelum ini, kita makan siang, kita boleh kumpul sama-sama, kita boleh bahas firman. Semua anak saya kumpulkan dan kita sharing, diskusi, saya tanyakan, mereka juga menjawab, dan kita arahkan dan mastiin lagi bagaimana mereka selalu mempersembahkan hidup dan selalu hidup di dalam pertobatan. Bukan cuma itu, ruang makan itu, ruang dapur, ruang appetite itu terjadi juga. Bagaimana saya mau ceritakan singkat, bagaimana mertua saya juga sekarang udah ikut juga doa pagi. Jadi dia melihat kita kok doa pagi, apa itu? Dia melihat, jadi kita nggak tutup-tutupin. Dan ketika dia melihat, dia mendengar, dan dia dijamah Tuhan. Dia mulai dijamah Tuhan, dia mulai menangis dan dilawat Tuhan. Dan dia mulai ikut sekarang setiap pagi, dia jam 6, jam 5.30, jam 5.45, dia udah nyalain, dan dia udah mulai dengarkan dan ikutin kita bersama-sama nyembah Tuhan. Jadi dia mulai pakai handphone dia sendiri nyalain, dan diam-diam dia ikutin. Ternyata tiba-tiba kita nggak tampak kita tahu, dia ikutin. Setelah itu dia tiba-tiba bilang, terima kasih, saya sadar selama ini saya salah. Dia bisa minta maaf dengan kami, dengan anak-anak yang sebelumnya suka konflik. Sekarang dia bisa minta maaf. Luar biasa. Jadi benar-benar dia udah fokusnya hatinya misi, hatinya jangkau jiwa, hatinya pemulihan. Kalau dulu fokusnya anak-anaknya tidak ada yang perhatiin dia, nggak ada yang peduliin dia, dia sudah tua, dia tidak berguna. Tetapi sekarang dia memiliki hati misi. Dia memiliki hati untuk menjangkau jiwa. Bukan lebih dari itu lagi. Ada ruang tidur, ruang pribadi yang Tuhan izinkan.
Bagaimana dulunya sekarang saya ikut pria sejati, saya udah bertobat banyak. Tetapi jujur, namanya godaan itu selalu datang. Apakah lewat medsos, kemudian lagi santai-santai, ada gambar wanita yang pakaian juga kurang, kita tetap buka. Udah tahu nggak boleh, udah tahu mencobai, tetapi enggak lah, saya nggak jatuh, saya cuma pengen tahu, ya itu alasannya. Nah jadi itu tetap terjadi dan tetap jatuh. Singkat cerita tetap berzina di pikiran. Tetap singkat cerita tetap juga berbuat hal yang onani juga. Jadi akhirnya kita jatuh bangun dan tidak sembuh. Puji Tuhan setelah kita doa ibadah sejati ini, Tuhan ubahkan. Gak ada kepikiran sama sekali. Jadi selalu ada dalam hadirat Tuhan. Ada teman saya yang berkata, bagaimana dia jatuh bangun sekalipun dia berpikir udah punya istri tidak akan jatuh bangun. Tetapi ternyata sama juga. Tetap jatuh pornografi, tetap jatuh onani, dan tetap berselingkuh di dalam pikiran dia. Akhirnya ketika dia ikut koram deo dan doa, dia bilang, saya kenapa tidak rasakan apa-apa? Saya bilang, apakah kamu sudah persembahkan hidup kamu sungguh-sungguh seperti Roma 12? Apakah kamu persembahkan ruang hidup kamu? Ya enggak sih, dia bilang. Kadang-kadang saya tertidur. Ya wajar aja kalau kamu tertidur ya. Apalagi kalau main-main ya. Nggak dapat apa-apa. Kali ini kamu sungguh-sungguh, saya katakan. Ketika dia sungguh-sungguh, dia persembahkan hidup dia. Saudara-saudara, Tuhan bukakan alam bawah sadar dia. Dia mulai teringat ketika dia 3 SD. Ternyata dia pernah melakukan hal yang tidak berkenan kepada tantenya. Jadi hal itu membuat dia terikat di dalam pikiran dia. Dan membuat dia terus memikirkan. Dan membuat dia terikat tanpa disadari. Roh Kudus mengingatkan itu akar persoalannya. Habis selesai itu dia langsung telepon. Dia minta ampun, dia minta maaf. Dan terjadi rekonsiliasi dan dia terlepas. Sekarang setiap hari dia begitu dekat intim dan mendengar suara Tuhan. Dan mendapat penglihatan yang dia tidak pernah alami sebelumnya. Lebih dari itu lega, ruang toilet, hati nurani. Kadang-kadang hati udah tidak berbicara ya. Udah nggak ngerasa lagi dosa apa enggak, lakukan aja. Udah nggak kepikiran itu dosa apa enggak. Suatu hari teman saya, dia ikut doa pagi bersama. Dia ikut koram deo dan dia berjumpa. Dia persembahkan hidup dan dia bilang, saya udah ikut Tuhan lama, tetapi tidak pernah mengalami kedekatan, keintiman. Saya konflik dengan keluarga, dengan siapa aja rasa-rasanya banyak orang bikin masalah dan semua orang bermasalah. Jadi dia merasa dia nggak pernah ada masalah. Yang bermasalah orang-orang. Tetapi suatu hari ketika dia di dalam koram deo, Tuhan bicara. Hati nuraninya dimurnikan ketika dia buka hati. Dia mulai menyadari. Persoalannya bukan di orang lain tapi diri dia. Dia mulai pulang dari doa pagi. Dia mulai datangin kepada pasangannya. Dia mulai suci, basuh kaki. Basuh kaki dan sebenarnya pasangannya dipulihkan. Anaknya, pasangannya yang mulai layanin anak-anaknya. Dan satu persatu anak-anaknya sekarang semua anaknya, pasangannya, dan dia boleh sekarang ibadah bareng-bareng. Pria sejati. Jadikan hidup kita menjadi sesuatu hal yang luar biasa ketika nurani kita dimurnikan. Lebih daripada itu, ada ruang lagi yang namanya imajinasi perpustakaan kita. Ternyata semua pornografi, medsos, onani itu selalu membuat diri kita terikat. Nah, bukan cuma itu. Suatu hari ada seorang teman yang sudah lama sekali, udah belasan tahun dia ikut Tuhan dan itu melayani, udah pelayanan. Seperti yang tadi Pak Untung ceritakan. Tetapi luar biasa, ketika dia dibukakan tentang kebenaran ini, dia terbuka. Dia bilang, saya nggak tahu kenapa setiap kali saya berdoa, setiap kali saya ikut komunitas, saya suka mengantuk, saya nggak bisa konsen. Nah kemudian Tuhan bukakan, ternyata dia tidak pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Seringkali cuma menjadikan juru selamat. Sebagai Tuhan itu hanya di mulut saja. Tuhan mulai bukakan imajinasinya, alam bawah sadar dia. Pikiran-pikiran selama ini dia lakukan ketika dia lagi doa dan ketika dia lagi ibadah. Mulai dibukakan. Dan ketika itu, dia mulai dilayanin dan dia mulai mengalami pengalaman yang tidak pernah dialami. Pertama kalinya dikatakan, saya terima kembali Yesus sebagai Tuhan. Saya serahkan seluruh ruang hidup saya. Dan hidupnya mulai berubah. Dia mulai peka akan suara Tuhan. Dia mulai mendengar suara Tuhan. Dia mulai dapat penglihatan yang dia tidak pernah alami sebelumnya. Jadi dia mulai imajinasinya yang tadinya suka imajinasinya dengan roh, dengan gambar-gambar dia sendiri. Sekarang pikirannya itu kudus. Pikirannya apa yang Tuhan mau. Connect terus dia dengan Tuhan. Dan yang terakhir, ada ruang gudang yang tadi Pak Edi sudah ceritakan. Bagaimana memori bawah sadar. Benar-benar adalah sesuatu hal yang kadang-kadang kita nggak habis pikir. Mungkin periode lalu saya sudah cerita bagaimana anak saya dibukakan ketika di dalam kandungan 3 minggu Tuhan pulihkan dia. Ya, bagaimana melihat. Tetapi yang ini, satu lagi, ada seorang yang udah 30-40 tahun, 30-an tahun. Dia tidak disadarkan bahwa dia sendiri memiliki memori bawah sadar yang begitu rusak.
Sehingga dia tuh emosian. Tetapi hari itu ketika dia lagi sembah Tuhan, dia lagi buka hati kepada Tuhan kuasai. Tuhan mulai bukakan akarnya dengan bapaknya, dengan pasangan dia, masa lalu dia. Dan ketika dia selesai, dia minta ampun, dia rekonsiliasi. Puji Tuhan, dalam waktu singkat, 2 minggu setelah perubahan hidup dia, hari ini dia memiliki 7 kompak. Yang saya sendiri amazing. Sebelumnya dia tidak pernah ikut saya, udah 2 tahun. Tetapi tidak pernah dia itu mempunyai hati untuk melayani orang. Setelah hidup dia berubah, dalam waktu 2 bulan, dia sekarang pegang 7 kompak bersama dengan teman dia. Jadi saya bilang bahwa ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan, ada Roh Kudus kerjakan di tengah-tengah kita. Mari Bapak-Bapak, Saudara sekalian, hari ini terlalu banyak hal yang Tuhan akan kerjakan. Dimanapun kita berada, saya ajak kita pejamkan mata sejenak. Malam hari ini Tuhan, kami bukan cuma mau mendengarkan apa yang menjadi kebenaran. Kami bukan cuma mau mendengar tentang ibadah sejati. Kami mau ngalami Tuhan. Tuhan, Kau robek hati kami. Kalau selama ini kami cuma mendengar dan kami puas. Kami tidak benar-benar mengalami Engkau lagi. Kami mendengar orang berkata Engkau Yesus Tuhan yang luar biasa. Tetapi kami secara pribadi cuma tidak pernah melihat dan tidak pernah merasakan, tidak pernah mengalami lagi. Malam ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami. Kami mau merendahkan hati kami. Mari Bapak-Bapak, Saudara sekalian, mari hari ini kita keluarkan diri kita dari jubah kita, kesombongan kita, jabatan, posisi kita. Kita datang sebagai seorang pria di hadapan Bapa. Sebagai pria yang mememban tugas sebagai imam, nabi, dan raja yang dipercayakan oleh Tuhan. Ini kami Tuhan, kami persembahkan tubuh kami sebagai tubuh Kristus. Kami bersatu. Kami ucapkan dengan lidah bibir kami sampai terdengar telinga kami sendiri. Bahwa ini iman kami. Kami mau serahkan tubuh kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Kami mau terkoneksi dengan Engkau Sang Kepala. Kami mau terkonek dengan Kristus Sang Kepala. Malam hari ini, Roh Kudus tinggal dalam diri kami. Ambil alih setiap ruang hidup kami. Ruang keluarga, hubungan kami yang sudah rusak. Baik ruang dapur, ruang makan, keinginan, ego kami. Baik ruang tidur pribadi kami. Ruang toilet hati nurani kami. Ruang perpustakaan, filsafat, imajinasi kami. Ruang gudang juga Tuhan. Kami persembahkan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Ya benar Tuhan. Lebih sungguh lagi nyanyikan lagu ini sebagai doamu. Ya Tuhan. Hatiku rindu menyembahmu. Mari kita ucapkan dengan lebih sungguh. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Sudah lama kami tidak merasakan suasana ini. Tuhan hasrat, ya Tuhan, hatiku rindu, ya Tuhan, menyembahmu. Benar Tuhan. Oh, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku rindu menyembahmu. Ya Tuhan, Yesus, panggil Dia. Panggil Dia. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Benar, kami mau lebih sungguh lagi. Lebih sungguh lagi. Rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Amin.
benar Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Yes Lord. Padamu rohku bersandar. Ya Tuhan, ini kami Tuhan. Kami mau lebih sungguh lagi Ya. Tuhan. Kami mau lebih sungguh lagi. Ku rindu Benar Tuhan. menyembahmu. Amin. Oh yeah. Yesus Tuhan. Dimanapun kita berada. Ya. Mari. Berarti Yesus Tuhan. oh, Panggil dia. Yesus. Tuhan Yesus, Haleluya. segalanya bagiku. Amin. Amin. Oh Yesus, Yesus, Amin. kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, kau segalanya bagiku. Yes Tuhan. Oh, Engkau kekuatan dan perisaiku. Amin. Padamu rohku berserah. Ya Tuhan. Kaulah Tuhan dasar hati. Yes Tuhan. Benar Tuhan. Ya. Benar Tuhan. Benar Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, menjadi satu malam yang sangat penting di dalam hidup kami. Amin. Kami tidak datang dengan cara yang biasa dan cara yang sama. Kami mau Tuhan Engkau selidiki hati kami. Selidiki kami. Jamah kami. Jamah kami. Singkapkan setiap hal yang Ya. terselubung. Ya. Uji hati Ya. kami. Panggil namamu, Ya Tuhan. ku panggil namamu. Yesus Tuhan. Ya Tuhan. Penyelamatku, Tuhanku, Ya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Benar Tuhan. Oh benteng pertahananku, Engkau Ya Tuhan. tempatku berteduh dan mengadu. Benar. Engkau Tuhan dan Bapakku. Oh Yesus. Oh Yesus, Yesus. Amin. Kau Haleluya. berarti bagiku. Yes Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya. Amin. Hanya Kau, Yesus. Kau segalanya bagi kami. Saat ku tak tahu harus kemana lagi, Benar Tuhan. menawarkan untuk ku datang. Saat Amin. ku tak
tahu harus kemana lagi. Kau bawaku mendekat. Amin. Malam ini Tuhan, Engkau bawa kami pun dekat kepadamu. Ya, Dengan cara yang berbeda. Selidiki hati kami. Kami tidak mau datang di hadapan-Mu dengan ya, memakai topeng. Kami tidak mau datang padamu Tuhan dengan pura-pura. ya, Sebab Tuhan mengetahui apa yang kami perbuat Ya. di dalam lubuk hati kami, di dalam imajinasi kami. Tidak ada yang tertutup daripadamu Tuhan. ya Tuhan. Bapa, malam hari ini kami mau buka hati kami mau jujur. So, firman Tuhan katakan, jika engkau mengaku dosamu, maka Ia adalah setia dan adil. Ya, Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kau dari segala kejahatan. Malam ini kami mau seperti Daud ketika ditegur Nabi Nathan, dia tidak lagi memikirkan jubahnya. Dia merendahkan diri sampai dirata dengan tanah. Sekalipun dilihat perwiranya, dia tidak peduli. Dia katakan, jangan ambil rohmu daripada aku, Bapak. Jangan ambil dari rohmu daripada aku. Ambil segala jabatanku, ambil segala kesombonganku, ambil segala tahtaku, hartaku. Tapi jangan ambil rohmu daripada aku. Malam ini Tuhan, kami mau berseru, jangan ambil rohmu daripada kami. Kembalikan rohmu Tuhan. Kami mau kembali berfungsi menjadi pria sejati. Menjadi imam Tuhan atas orang-orang yang Tuhan percayakan, khususnya pasangan kami, istri kami Tuhan, anak-anak kami yang Kau titipkan dalam hidup kami. Tuhan katakan mereka bukan milikmu, mereka adalah milik kepunyaan Tuhan yang Tuhan titipkan di dalam hidupmu. Tuhan percayakan yang terbaik di dalam hidupmu dan Tuhan meminta pertanggungjawaban daripadanya. Tuhan meminta pertanggungjawaban daripadamu, apakah dia semakin mencintai Tuhan? Apakah dia semakin bersuka cita di dalam imanmu? Apakah dia merasakan kasih yang sama ketika engkau melayani pria-pria di luar sana? Apakah engkau masih melayani istri dan memuridkan istri dan anak-anakmu? Tuhan berbicara secara pribadi jelas sekali. Tuhan katakan, kalau engkau menghargai dan mencintai Tuhan, di mana engkau ketika istri dan anakmu berada? Begitu pentingkah pelayananmu, begitu pentingkah teman-temanmu, begitu pentingkah gadget dan handphonemu sampai engkau tidak bersedia untuk memberikan waktu buat mereka dan memuridkan mereka. Tuhan ingatkan hal itu begitu nyata. Malam ini saya mau setiap kita, Tuhan pasti sedang berbicara secara pribadi dimanapun Anda berada. Buka hatimu, selidiki Tuhan, kami mau bertobat Tuhan, kami mau bertobat Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 1 ayat 10. Tuhan katakan, saya dapatin ayat ini ketika tadi kita lagi berdoa. Tuhan katakan, untuk apa itu korbanmu yang banyak? Buat apa? Aku sudah jemu. Aku sudah bosan akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu. Bukan. Darah lembu jantan dan domba kambing jantan tidak aku sukai. Apabila kamu datang menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Ya Tuhan. Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Tuhan, Kau selidiki hati kami. Kami mau merendahkan diri Tuhan. Kami mau menadakan tangan ketika kami berdoa. Jangan Kau memalingkan mukamu Tuhan. Jangan Kau memalingkan mukamu. Hari ini kami tahu Tuhan kenapa doa kami tidak menjawab. Kenapa berkali-kali kami telah berdoa tapi kami tidak dijawab doanya. Kami tahu Tuhan penuh dengan darah.
Tangan kami Tuhan penuh dengan dosa. Basuhlah Tuhan, bersihkan dan sucikan kembali. Kami mau bertobat, kami mau merendahkan diri seperti Daud. Tuhan, pulihkan malam ini. Jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan jahat di mata-Mu. Kami mau berhenti berbuat jahat. Kami mau melakukan apa yang baik dan benar yang berkenan kepadamu. Kami tidak lagi Tuhan sibuk mencari persembahan, sibuk melakukan ibadah yang palsu. Kami capek Tuhan pakai topeng malam ini Tuhan. Kami mau bawa hidup kami. Ya Tuhan. Selidiki hati kami. Sembuhkan dan pulihkan hati kami Tuhan. Tuhan. Ampun Tuhan ingatkan, ada banyak kita pria di tempat ini. Sudah begitu lama kita jatuh bangun dalam dosa. Dosa pornografi. Dosa onani. Tuhan bilang, sampai kita udah malas berjuang lagi. Kita begitu tertuduh. Bahkan kita udah kehilangan harapan. Kita bilang tidak mungkin lah ini. Tidak mungkin. Bahkan beberapa saudara sudah tidak lagi melawan dosa itu. Akhirnya saudara terus mengalir, terikat begitu dalam dosa itu. Dan saudara makin tertuduh, menyimpan itu makin tertuduh. Sudah menjadi seperti ketagihan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan, kami tidak lagi melihat dosa sebagai dosa. Ya Tuhan. Tuhan, kami cari alasan membenarkan diri. Kami berkata, toh kami tidak menyakiti hati orang lain. Kami toh tidak melacur secara fisik. Kami tidak menyakiti istri dan anak-anak. Tuhan, ampuni kami. Tanpa kami sadari kami menyakiti Engkau, Tuhan. Tuhan, ini tubuh-Mu, Tuhan. Ampuni kami kalau kami bawa tubuh-Mu kepada percabulan. Kami bawa tubuh-Mu kepada perzinahan. Kami menajiskan bait Allah ini. Tuhan, kami bertobat hari ini. Kami serahkan ruang imajinasi kami. Kami serahkan Tuhan hari ini Tuhan, ruang tidur kami. Yang sering kali kami pakai Tuhan untuk berzina di hati, berselingkuh di hati. Tuhan, kami punya simpanan di hati kami, perempuan lain. Ampuni Tuhan, kami bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan kami Tuhan hari ini. Kuduskan. Kami biarkan Roh Kudus mengambil alih ruang itu Tuhan. Ruang imajinasi kami. Tuhan, ambil alih. Kuduskan, sucikan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lahirkan kami Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu dari kami Tuhan. Jangan. Tuhan, jangan Tuhan. Jangan. Ya, malam ini saya melihat ada satu komplek perumahan yang tertata rapi, dan di depan rumahnya selalu ada salib. Rupanya itu adalah komplek perumahan orang-orang Kristen. Karena selalu ada salib di depan rumah. Tapi ketika
rumah itu dibuka dan ditilik di dalamnya. Semua rumah itu terjadi kekacauan. Ya ampun. Kacau semua. Ampun Tuhan. Banyak kami Tuhan, ampuni kami. Ya Ampun. Kami menjadi priamu yang munafik Tuhan. Ya. Kami hanya kelihatan di luar baik Tuhan. Ya. Kami hanya ingin dilihat luar kami adalah orang Kristen. Kami pasang salib itu di depan rumah kami. ya Oh Tuhan, ampuni kami kalau Engkau ingatkan malam hari ini Tuhan. Ya Tuhan. Kalau kami hidup dalam kemunafikan Tuhan. Ya Tuhan. Kami bangga dengan logo-logo CM ini sebagai Ya. seorang pria sejati Tuhan. Ampuni Tapi kami. hidup kami jauh daripada kebenaran Tuhan. Ya Bapak. Kami masih dikuasai oleh problem emosi. Kami Ampun masih Tuhan. dikuasai dengan kekacauan jati diri. ya Ampun Kami Tuhan. dikuasai oleh amarah. ya Ampun. Ampuni kami, bahkan kami masih terikat dengan dosa-dosa. Ya Bapak. Dosa yang ada di dalam hati kami. Kami hanya butuh untuk diakui terus Tuhan. Ampuni kami Tuhan. ya Ya. Malam ini Tuhan kami mau sujud Ya. di altar-Mu Tuhan. ya Tuhan Bereskan rumah kami Tuhan. Mari Benar. masuk ke dalam setiap ruangan. Kuasai Tuhan. Benar Tuhan. Roh Kudus mari menolong kami. ya Ya, Benar, dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus. Ya, Tawan dalam nama semua Yesus. pikiran. Benar. Ruangan-ruangan kami. ya Tuhan Ampuni Tuhan, di ruang pekerjaan kami seringkali kami bersandar Benar. pada pengertian kami sendiri Tuhan. ya Dengan kekuatan kami Tuhan. Di saat masa sukar ini Tuhan, seringkali kami bahkan tidak mengizinkan Engkau masuk Tuhan. ya Kami berusaha dengan cara kami. Kami panik, kami kesana kesini. Ya Kami berjuang terus Tuhan sepertinya, tapi kami tidak pernah menemukan jalan Tuhan. Ya. Ampuni kami Tuhan. ampun Bahkan banyak Ampuni antara kami kami Tuhan. Tuhan. Kami mengalami gagal, kami kebentur Tuhan. Bahkan jatuh terperosok lebih Ya, dalam lagi. Ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami minta ampun Tuhan. ya Kami mau buka Tuhan ruang pekerjaan kami Tuhan. Amin. ya Amin. Terlebih Tuhan ruang hati nurani kami, toilet kami. Ya. Yang sering kali tercemari Tuhan. Bahkan kami Ampun. menjauh Tuhan daripada prinsip-Mu Tuhan. Kami mulai berkompromi dengan dosa Tuhan. Ampuni Tuhan. Ya Tuhan. Ampuni Tuhan. Dan bahkan kami Tuhan menjadi pribadi yang egois. Kami cenderung menyelamatkan diri kami. Kami Ya. memikirkan yang lain Tuhan. Ampun. Dan Ya. kami menyandang kami adalah pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami ngomong dengan mulut kami adalah hamba-Mu Tuhan. Tapi kami memikirkan diri kami sendiri Ya. Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni Tuhan Ya Di ruang Tuhan. makan kami hari ini, keinginan menu makanan kami bukan Ya. lagi menjalankan misi Bapa, tapi kami menyelamatkan diri kami Ya ya Tuhan. karena kesukaran tekanan yang ada Ya. Tuhan. Ampuni kami Tuhan. ya Ampuni Mari beri kami, hati-Mu Tuhan kembali. Jangan ambil roh-Mu Ya. Tuhan. Jangan Ya, Tuhan. jangan ambil. Mari Tuhan di dalam nama Jangan. Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Oh Tuhan, di ruang gudang kami Tuhan. ya Tuhan Alam bawah sadar kami Tuhan. Ini masih ada trauma-trauma Tuhan. ya Luka Tuhan yang membuat kami terus mencari pengakuan Tuhan. Syarana marana syarana marana. Bolehkah Tuhan? Kami mau mengalami Engkau malam Ya. ini Bapa. Syarana marana syarana. Sembuh. Haleluya, terima kasih. beberapa saudara Tuhan ingatkan Tuhan. mengapa engkau sangat tidak aman. Syarana marana syarana. Tuhan ingetin saya ada beberapa saudara ketika engkau masih kecil kau sangat ditakut-takuti, kau sangat trauma Ya ketika Tuhan. melihat papa dan mama cerai, Itu aku Tuhan. ketika engkau melihat papa dan mama berantem terus. Ah Tuhan. Kau begitu luka melihat itu. Kau begitu takut. Kau takut sekali. Iya, iya Tuhan. Beberapa engkau mempunyai ayah yang sangat kejam. Oh, Iya. mulai. Ketika engkau kecil, kau sudah dibully berkali-kali, disakiti Iya. berkali-kali. Baik Tuhan. Dan engkau dikurung di dalam kamar yang gelap. Iya. Engkau berteriak-teriak, Papa, tolong aku Papa. Tapi papamu tidak hadir dalam hidupmu.
Dia tidak pernah hadir dalam hidup. Maukah saudara ampuni dia? Ampuni Tuhan. Tuhan, buka mata kami melihat, melihat Tuhan. Ketika kami disakiti, ketika kami dibully, ketika kami dibuang, ketika papa dan mama cerai, Tuhan. Tuhan, kami tidak aman hidupnya. Sembuhkan kami dari rasa tidak aman itu, Tuhan. Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan, sembuhkan kami. Aku mau sembuh Tuhan. Aku mau sembuh. Aku mau sembuh Tuhan. Tuhan ingatkan saya. Bagaimana ketika Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Dia merasa berdosa, dia merasa tidak layak, dia merasa tidak berkenan, dia tertuduh. Dia melarikan diri, dia bersembunyi. Bahkan ketika dia mendengar Yesus bangkit, dia rasanya tidak percaya, dia malu, dia tidak berani berjumpa Yesus. Bahkan dia lari kembali ke pekerjaan lamanya menjadi nelayan. Tetapi apa saja yang dia kerjakan gagal. Bahkan tidak satu ekor ikan pun yang dia tangkap. Dia merasa gagal hidupnya. Apa yang dikerjakan selalu gagal. Selalu gagal. Usaha yang dikerjakan gagal. Rumah tangganya gagal. Pemuritan, murid-murid, jiwa-jiwa yang dia percayakan dalam hidupnya. Rasa-rasanya tidak ada satu lagi yang berkumpul. Rasa-rasanya susah, semuanya gagal. Rasa-rasanya gagal. Tapi hari itu Tuhan Yesus datang kepada Petrus. Dikatakan, Petrus, tebar jalamu di sebelah kanan kapalmu. Ketika Petrus mendengar suara dan mentaatinya, hari itu semua ikan masuk ke jaring dan dia tidak bisa mengangkat lagi. Dia datang, dia berkata, Yesus, aku ini orang berdosa, jangan datang padaku, aku salah, aku dosa, aku sudah tidak layak. Dia sangat tertuduh, dia tahu kenapa selama ini dia gagal, dia lari, dia bersembunyi. Tapi Yesus katakan, Petrus, apakah engkau sungguh mengasihiku? Petrus katakan, ya, aku mengasihimu. Yesus katakan, gembalakan domba-dombaku. Sampai 3 kali Yesus berkata, apakah engkau mengasihiku? Dikatakan, aku mengasihimu. Kali ini Yesus katakan sekali lagi, apakah sungguh engkau mengasihiku dengan kasih agape yang tanpa syarat? Dia sudah tidak tahan lagi. Saat itu Petrus katakan, iya. Aku mau tinggalkan semuanya, masa laluku, aku mau ngikutin perintahmu, aku mau mengasihi segalanya kepadamu, hidupku segalanya aku serahkan padamu. Sejak hari itu, dia menggembalakan domba-domba, semua rasul-rasul dan murid-murid dikumpulkan. Dan menjelang kenaikan Yesus, dia pun ada di sana bersama rasul dan murid-murid dan 120 murid lainnya. Mereka mengumpul bersama karena Petrus yang berkumpul. Dia menjadi pribadi yang berhasil. Dia menjadi pribadi yang sukses untuk menggembalakan jiwa-jiwa. Hari ini Tuhan katakan, aku mau menjadikan engkau gembalakan domba-dombaku. Ayo kembali anakku. Jangan kau sibuk dan bersembunyi lagi. Akui supaya engkau sembuh. Jangan keraskan hatimu. Akui supaya engkau bebas. Akui supaya engkau lepas. Supaya engkau lagi tidak tertuduh. Supaya engkau menjadi berhasil ketika engkau mengakui. Aku akan jadikan engkau gembala domba-domba, penjala manusia. Tuhan memberikan jiwa-jiwa kepadamu. Dan dia mau memakai engkau. Tuhan tidak mencari orang lain. Tuhan tidak mencari murid yang baru. Tuhan tidak mencari yang lain. Tapi Tuhan tetap memanggilmu kembali ketika engkau mau mengakui, bertobat, dan meninggalkan cara hidupmu yang lama, yang salah. Gembalakan domba-domba. Yes. Makasih Tuhan. Tuhan, kau belum selesai dengan kami Tuhan. Ini baru permulaan. Terus Tuhan sepanjang hari ini, kami mau tinggal di hadirat-Mu.
Kami mau biarkan Engkau memasuki ruang-ruang hidup kami. Kami mau lakukan ini setiap hari, Tuhan. Bahkan setelah ini, kami mau sharing dengan kelompok Hafruta kami. Apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kalau ada hal yang saya perlu teman Hafrutaku, Tuhan, untuk memulihkan, mendoakan aku akan sharing, Tuhan. Ya. Terima kasih, Tuhan. Hari ini aku mengerti apa itu ibadah sejati. Ya, Tuhan. Pimpin aku, Tuhan, dari sekarang sampai seterusnya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kami serahkan, Tuhan, hidup kami. Haleluya. Amin, amin. Amin. Saudara, ini hanya sebuah praktek yang singkat, tapi saudara, inilah ibadah sejati. Ya, ini mesti dipraktekkan tiap hari dalam hidup kita. Tapi kita gereja sekarang nggak pernah, saudara. Karena kita pikir ibadah itu ya kebaktian, ya itu nggak salah. Ya, ritual-ritual, program-program, termasuk pria sejati. Itu bagus, saudara, mulai ngalamin pemulihan. Tapi follow up-nya sebenarnya ini, saudara. Ya, di dalam pelajaran perubahan, sebenarnya ini sudah dibahas, saudara. Hanya mungkin belum cukup mendalam, ya. Nah, saudara, hari ini kita boleh ikut. Nah, saya mau dorong saudara, bagi saudara yang mau belajar lebih dalam apa itu ibadah sejati, saudara bisa kunjungin doa paginya Pak Mardi, ya, atau saudara gabung aja ke TP3 Jatim, ya, Pak Untung Susilo. Nah, mungkin nanti Pak Untung dan nanti yang Pak Mardi saya akan serahkan ke Pak Agus, ya. Nanti Pak Agus tolong boleh ya dibagi bagi mereka yang mau belajar, mau ikut, ya silakan supaya kita, saudara, ketika kita udah belajar nanti kita bawa ke area-area kita, ya, bikin center-center ibadah pagi, saudara, yang akan menolong kita sepanjang hari itu kita ngalamin koramdeo dan mengalami pembaruan pikiran. Saudara, ratusan orang ngalamin tiap pagi kesembuhan, pelepasan, ya, pemulihan dengan istri, pemulihan dengan anak, tiap hari saudara ngalamin. Ya, itu amazing kesaksian-kesaksiannya, saudara. Karena inilah yang miss, yang hilang dari gereja sekarang, saudara. Jadi makanya pandemik ini Tuhan mau balikin kita, ya, ke pola gereja mula-mula, saudara. Jadi saya dorong saudara yang mau belajar, silakan gabung ke networknya Pak Mardi, ya, atau Pak Untung. Nanti ada beberapa network lagi, tapi memang ini masih dibangun, ya, belum siap menerima banyak peserta. Jadi saudara nanti bisa ikuti dulu, belajar dulu. Amin.